Di video sebelumnya, saya sudah sering upload video cara menambahkan jam tayang dengan cepat menggunakan RDP. Dan itu udah terbukti. Dari 2 tahun yang lalu, saya upload video tentang RDP, dan sampai sekarang trik itu masih bisa digunakan. Bahkan sekarang sudah banyak beredar video-video tentang jam tayang menggunakan RDP. Tapi masih banyak di antara kita yang belum paham cara menggunakan RDP, walau triknya sudah saya permudah dengan bahan-bahan yang sudah saya siapkan di deskripsi. Nah, di video kali ini saya akan memberikan trik yang sangatlah gampang tanpa menggunakan RDP. Cukup bermodalkan satu HP Android, kita sudah bisa menambah jam tayang YouTube kita sendiri. Yang pastinya terdeteksi menggunakan IP yang berbeda-beda, perangkat yang berbeda-beda, tidak menggunakan copy paste link, dan yang pastinya bisa play sekali banyak video walau satu HP Android. Dan video YouTube-nya juga tidak akan berhenti walau kita membuka aplikasi lain seperti WA, IG, FB, TikTok. Bahkan layar HP dimatikan sekalipun, videonya akan tetap jalan. Dan untuk pakai datanya juga tidak akan boros karena kita akan memview video dengan kualitas paling terendah, yaitu 144 pixel. Dan untuk sumber trafik, kita akan mendapatkan salah satu sumber trafik yang sangat bagus, yaitu penelusuran YouTube. Karena kita menggunakan judul video untuk memplaynya, bukan copy paste link. Trik ini worth it untuk digunakan saat kita lagi santai kerja atau lagi ada waktu luang di luar. Kita bisa menggunakan trik ini. Oke, langsung saja kita tutorialnya. Untuk contoh, di sini saya sudah menyiapkan satu buah channel tumbal. Channel tumbal ini sudah memiliki 2178 subscriber dan 145 jam tayang. Untuk pembuktian saya sudah merekam layar. Sekarang tanggal berapa? Ini saya jadikan patokan awal hari pertama proses pempostingan. Biar nggak ada editan di antara kita, saya akan mengecek tanggalnya di Google. Kita akan pergi ke Google, ketik sekarang tanggal berapa. Di sini terlihat masih Sabtu 26 Februari 2022. Trik ini saya gunakan di saat RDP lagi bermasalah. Kemarin RDP lagi badai, saya menggunakan HP untuk memposting jam tayang. Kenapa? Karena jika proses mempostingan stop-stop itu jam tayangnya akan drop. Jadi untuk sementara saya menggunakan HP biar jam tayangnya terus berjalan di saat proses mempostingan. Dan lanjut ke contoh channel tadi, selang waktu 3 hari, jam tayang saya sudah terpenuhi. Nah, di sini saya mengecek lagi tanggal di Google, tanggal 1 Maret 2022. Tadi kan 26 Februari, sekarang sudah 1 Maret. Dan untuk sekedar info, Februari hanya sampai tanggal 28. Tadi tanggal 26, berarti 27 dan 8 tanggal 1, berarti 3 hari. Dalam waktu kurun 3 hari, saya sudah bisa mengajukan monetisasi channel tumbal YouTube saya. Karena saya sudah memiliki banyak akun Google AdSense, langkah 1 dan 2 beres hari itu juga. Dan selang 2 hari, saya sudah mendapatkan email. Selamat, channel YouTube Anda telah disetujui untuk bergabung di program partner YouTube. Dan untuk cara menambah jam tayang di Android, kita hanya perlu mendownload Kiwi Browser. Kenapa saya menyarankan Kiwi Browser? Karena Kiwi Browser mendukung penginstalan ekstensi seperti browser PC pada umumnya. Teman-teman bisa download saja di Play Store. Langsung saja kita buka Kiwi Browsernya. Di bagian titik 3 pojok kanan atas kita klik, kita pilih setelan. Kita scroll ke bawah, kita cari yang namanya setelan situs. Ini dia. Kita scroll lagi, kita cari yang suara. Nah, ini dia mengizinkan situs untuk memutar suara. Guna fitur ini dimatikan supaya bisa play YouTube secara bersamaan. Jika sudah, langsung saja kita kembali di bagian titik 3 pojok kanan atas lagi. Kita klik yang namanya situs desktop. Lalu kita pergi ke address bar, kita ketik yang namanya Web Store untuk mendownload ekstensi yang kita perlukan. Nah, ini dia Google Chrome Web Store. Nah, di pencarian ini kita ketik yang namanya Random User Agent. Guna Random User Agent ini untuk mengganti-ganti perangkat kita login nanti kita akan terdeteksi memviewnya menggunakan perangkat yang berbeda-beda. Sehingga kita download yang ini. Jika sudah terdownload, lanjut kita ke ekstensi yang kedua. Kita ketikkan di sini yang namanya multi login. Nah, ini dia multi login. Langsung saja kita download ekstensi yang keduanya. Jika sudah, kita lanjut ke ekstensi yang ketiga, yaitu VPN. Nah, VPN di sini sangat banyak. Teman-teman bebas menggunakan VPN yang mana. Kalau saya sendiri pribadi biasa menggunakan Hook VPN. Untuk contoh, di sini saya akan menggunakan Touch VPN. Kita langsung saja download. Setelah 3 ekstensi ini terdownload, kita langsung saja lanjut untuk cara memview-nya. Kita klik lagi titik 3 pojok kanan atas, kita pilih yang VPN. Nah, di sini kita akan mengaktifkan dulu VPN-nya. Langsung saja kita aktifin. Nah, setelah VPN-nya aktif, kita klik lagi titik 3 ini. Kita pilih Random User Agent-nya, kita klik Get New Agent untuk mengganti user agent di browser ini. Lanjut kita klik titik 3 ini, kita klik lagi multi login. Nah, di address bar baru kita masuk ke youtube.com. VPN untuk mengganti IP,
random user agent untuk mengganti perangkat, dan multi-login untuk menyekat setiap klonnya. Kita bisa memasukkan banyak akun setiap klonnya. Jika sudah masuk ke beranda YouTube, langsung saja kita login menggunakan akun yang berbeda. Di bagian sini bebas teman-teman mau login atau tidak, tapi saya lebih menyarankan untuk login. Di sini saya login untuk akun yang pertama, dan saya langsung mendapatkan notifikasi login akun Google di perangkat OS Linux. Padahal saya hanya menggunakan QW Browser di HP Android. Nah, disinilah kegunaan random user agent tadi. Nah, jika sudah login dengan akun yang berbeda, baru kita ketikkan judul video channel YouTube kita yang ingin kita tambahkan jam tayangnya. Jika sudah ketemu, langsung saja kita apply channel YouTube kita. Jika sudah apply videonya, nah di bagian video layar YouTube, kita tahan, lalu kita pilih ulang. Jadi nanti video channel YouTube kita ini akan berputar terus non-stop 24 jam. Kita klik bagian gear setting ini, lalu kita pilih pixelnya ke paling bawah 144 pixel untuk menghemat paket datanya dan meringankan kinerja HP Android kita. Nah, yang bagian nggak penting ini bisa kita X saja. Dan sampai di sini satu tab sudah kita dapatkan, dan kita akan lanjut ke tab yang kedua. Kita klik lagi random user agent, kita klik get new user agent, kita klik lagi titik 3 ini, lalu kita pilih lagi ekstensi multi-login dan pergi lagi ke beranda YouTube. Setelah di beranda YouTube, kita akan login dengan akun yang kedua. Ingat ya, akunnya berbeda dengan akun channel utama. Nah, di sini kegunaan ekstensi multi-login tadi untuk menyekat setiap tab browsernya supaya kita bisa login di beranda YouTube dengan akun yang berbeda-beda di dalam satu browser Android. Oke, lanjut, akun kedua sudah saya loginkan, dan lanjut kita untuk mengetikkan judul di pencarian YouTube untuk memview video channel YouTube kita yang kita tambah jam tayangnya. Saran saya view video yang lainnya. Contoh tadi kan Funny Kill Akang Ucup, yang sekarang Funny Kill Akang Asep. Dan langsung saja kita play. Jika videonya sudah terputar, kita tahan lagi di beranda video YouTube-nya, terus kita pilih ulang. Dan lanjut kita membuat tab sebanyak mungkin, tergantung kekuatan HP kita. Biasanya kalau RAM 2 kuat lah kira-kira 10 tab. Tapi kalau RAM HP-nya 8 atau 12 kayaknya kuat membuat 10 tab, dan si QW Browser juga diklon sampai 3, 4, 5 klonan QW Browser. Jadi total 30 tab yang jalan. Sampai di sini saya yakin teman-teman paham cara mengklon aplikasi. Di sini saya hanya menyentuhkan 3 tab browser saja untuk menyingkat video ini. Nanti teman-teman tinggal lanjutin berapa klon kekuatan HP yang teman-teman miliki. Sampai 5, 10, 15 tergantung HP-nya masing-masing. Semua video ini akan berjalan terus karena tadi sebelumnya kita sudah mematikan settingan suara di setelan situsnya. Nah, ini terlihat 3 tab semuanya berjalan terus tanpa ada yang terpause. Itulah kegunaan mematikan setelan suara tadi. Walau sekalipun kita membuka YouTube mobile, videonya akan berjalan terus. Di sini saya mencontohkan untuk membuka video channel saya tadi. Tapi kelemahannya di YouTube mobile, videonya nggak bisa kita ulang, dan setelan suaranya juga tidak bisa kita matikan. Nah, ini video YouTube mobilnya sudah saya play. Saya akan lihat lagi di QW Browser, semua video saya masih tetap terputar semuanya secara bersamaan tanpa ada yang terpause. Dan teman-teman juga bisa melakukan trik QW Browser ini di Google Chrome. Seperti biasa, Google Chrome juga kita klik titik 3 ini, pergi ke setelan, cari setelan situs, dan matikan izin suaranya. Gunanya untuk memplay video secara bersamaan, seperti di QW Browser tadi. Tapi kelemahannya di Google Chrome Mobile ini kita tidak bisa memasang ekstensi seperti di QW Browser tadi. Tapi satu akun juga bisa kok, dengan syarat satu tabnya menggunakan video yang berbeda-beda. Tab 1 video A, tab 2 video B, tab 3 video C, dan seterusnya. Jangan lupa untuk merubah Google Chrome-nya ke mode desktop untuk menampilkan mode loop di beranda video nanti. Dan videonya juga akan memutar terus seperti QW Browser tadi, dia tidak akan stop atau terpause di antara tab 1 dan tab 2-nya. Karena kita sudah mematikan izin suara di setelan situsnya tadi. Di Google Chrome ini kita juga bisa membuka tab sebanyak mungkin. Tapi karena di sini hanya bisa login satu akun, berarti satu tabnya satu video yang berbeda-beda. Satu keuntungan bagi channel YouTube yang sudah memiliki banyak video, kita bisa membuka tab sebanyak mungkin, sebanyak video yang kita miliki. Tapi tetap kembali lagi kepada spek HP yang kita punya. Di sini saya hanya mencontohkan 2 video, karena kebetulan di channel tumbal saya ini hanya memiliki 2 video. Nah, ini video tab pertama masih terplay secara bersamaan, dan di QW Browser juga kita cek masih terplay juga secara bersamaan di ketiga tabnya. Tapi jika teman-teman memiliki spek HP yang di atas RAM 6 atau 8 atau 12 GB, teman-teman bisa mengklon aplikasi QW Browser-nya menggunakan APK pengklon aplikasi. Di sini saya mencontohkan menggunakan APK 2 akun ini. Menggunakan APK ini kita bisa mengklon aplikasi apa saja seperti WA, FB, IG. Tapi karena di sini saya untuk jam tayang, saya akan mengklon aplikasi QW Browser-nya. Langsung saja kita buka APK-nya. Di tanda plus pada kanan bawah, kita klik, kita cari aplikasi QW Browser-nya. Lalu kita klik tambah.
Karena di sini saya sudah mengklon aplikasi QW Browser-nya, saya langsung saja buka. Seperti biasa kita lakukan langkah seperti awal tadi. Kita klik titik 3 ini, kita pergi ke setelan situs, dan matikan izin suaranya yang berguna untuk memplay video secara bersamaan. Dan setelah itu, karena ini aplikasi QW Browser yang saya clone, berarti aplikasi ini support untuk memasang ekstensi. Kita langsung saja pergi ke web store untuk mendownload 3 ekstensi tadi. Setelah ekstensinya terdownload, kita lakukan seperti langkah awal tadi di QW Browser. Hidupkan VPN-nya, klik random user agent, terus klik multi login, dan kita pergi ke YouTube. Di sini saya hanya mencontohkan satu video untuk mempersingkat durasi video saya. Satu lagi, HP saya udah berat, buka tab banyak sambil ngerekam. Nanti teman-teman buka aja tab sebanyak mungkin, tergantung kekuatan HP teman-teman, dan semuanya video akan tetap berjalan. HP saya aja yang cuma berkapasitas 6 GB ini sanggup membuka 30 tab. 10 tab di QW Browser, 10 tab di Google Chrome, 10 tab lagi di clone QW Browser. Saya sering melakukan trik ini di saat RDP lagi badai. Contohnya kemarin, hampir semua situs RDP mengalami down server. Jadi saya menggunakan semua HP Android saya, menggunakan trik ini untuk menghandle semua orderan jam tayang saya. Oke, di sini bisa kita lihat semua video terplay secara bersamaan. Dan kita bisa membuka aplikasi apa saja. Bahkan layar HP dimatikan sekalipun, videonya akan tetap jalan. Tapi riset saya sampai saat ini, video berjalan di latar belakang di saat layar HP dimatikan tidak lebih dari 10 menit. Ya lumayan lah untuk masukin HP ke dalam saku untuk pergi ke suatu tempat. Tapi saya lebih menyarankan HP-nya dihidupin aja dan taruh aja di atas meja. Dah tinggal tidur. Oh iya Om, berapa jam sih bagusnya untuk lama pemutaran video YouTube kita? Saya menyarankan lama pemutaran video YouTube kita itu 8 jam. Setelah 8 jam kemudian, kita hapus semua history browsing di QW Browser-nya. Klik titik 3 di pojok kanan atas, pilih clear data, terus jam terakhirnya kita ubah menjadi semua. Terus pilih hapus data dan lakukan langkah awal seperti di awal video tadi. Oke, sampai di sini jika ada yang bingung tanyain aja nanti di kolom komentar. Nanti sempatnya saya balas. Dan untuk bikin grupnya saya mohon maaf belum jadi. List materi untuk grupnya lagi dibikinin sama master saya. Karena jujur waktu kita itu terbatas, banyak banget kerjaan. Belum lagi orderan-orderan jam tayang yang sangat numpuk setiap harinya. Oke Om, terlebih terkurangnya saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.